Brunch with Tiff kali ini menyapa teman-teman sekalian dari Hotel Shangri-La Jakarta. Aduh bahaya nih ya. Aku diajak masuk ke suite-nya Shangri-La bawa nggak mau pulang pasti abis ini ya. Soalnya kayaknya Hotel Shangri-La Jakarta tuh identik dengan tempat staycation favorite kami sekeluarga ya. Aku yakin teman-teman juga. Tengah-tengah kota Jakarta, makanannya enak, kamarnya spacious ya. Plus, hidangan makanan yang akan kita pilihkan untuk menyambut kehadiran tamu kita yang sudah ditunggu dari sebetulnya aku udah minta Iwet perkenalkan sebelum dia kawin. Kata Iwet nggak mau abis kawinan aja, Nek. Oh iya deh, gitu. Dan itu tuh udah lama banget loh ya kawinannya. Baru bisa sekarang. Setahun yang lalu loh kawinan itu. Tuh makanya Adinia Wirasti akhirnya nyampe juga di Brunch with Kayaknya perlu kematangan yang sempurna untuk ada di Brunch with Dave. Tapi to welcome you, tuh hidangannya mulai dari Terima kasih. pokoknya ini semua dari satu deli. Kita sambil makan ya yang. Yuk. Ini salmon kayaknya itu shrimp. Kamu ada pantangan nggak? Nggak ada. Ya? Kalau ke Shangri-La jangan ada pantangan. Jangan ada pantangan. Shangri-La itu adalah salah satu hotel pilihan keluarga aku kalau lagi mau makan banyak. Ah yes, satu pasti. Satu. Yes. Buffet dari dulu kan terkenal ya, Bo. Bener. Jadi bokap tuh walaupun udah tinggal di Bali kadang-kadang suka kayak bapak pengen makan di Shangri-La gitu. Jadi cukup-cukup suka ke satu rame-rame gitu. Loh, orang tamu tuh tinggalnya di Bali? Bokap di Bali, nyokap ada yang di Jakarta, tapi keluarga nyokap semua di Jakarta. Dan itu senengannya gitu. Ada satu lebaran kami karena udah nggak ada, ini jadi share dikit deh. Karena udah nggak ada tempat buat yang dituakan gitu rumahnya. Akhirnya terus kita kemana ya lebaran ke satu. Lucu banget. Jadi kalau ada yang lebaran ke satu ya, lo akan melihat silaturahmi keluarganya asik. Saya. Karena udah nggak punya tempat yang buat dituakan. Oke, coba selamat kita makan. selamat makan. Kita gigit dulu deh ini. Kopi ini apa? makan. Ini kok kayaknya serusin ya? Ini sih. Ini Delicious. apa ya, Bo? Ini tuh asin apa manis ya? Ini salmon ya? Salmon. Pakai quinoa gitu ya kayaknya ya? Cobain aja. Kalau nggak suka ganti, nanti aku yang habisin. Ya kan, nih belum juga mulai wawancara Eke, udah makan aja. Ketahuan. Makan dong. Terus. Terus, aku mau, shall we play a game? Oke. I do this with my friends last weekend, and I thought it would be fun to play it with you. Kalau lo ketemu genie yang akan mengabulkan permintaan lo apa aja? As in the lamp genie Yes, and then, yes. I will grant you 2 wishes. 3 wishes. Tapi, nggak boleh minta uang, nggak boleh minta mengubah masa lalu, oke? Can I wish for another 3? Boleh. Pokoknya nggak boleh uang, nggak boleh minta mengubah masa lalu, sama satu lagi tuh nggak boleh. Buat orang jatuh cinta. Yes, itu tahu ya. Karena waktu itu terakhir gue sama Jenny. Enggak. Oke, terus? Nah, kamu mau minta apa? I'm gonna ask for another 3 wishes. Atau? No, that's kidding. Selalu ada orang yang seserakah itu ya, Nek. Diplomatis. We call it diplomatis. Ya. Mungkin yang pertama, I would love to sit down with my younger self and say to her, everything's gonna be okay. Oh wow. Let's pause right there. Emangnya coba kita balik ke Asti muda. Emangnya kenapa, Bo? Gue nggak tahu kalau lu sebergejolak itu. Masa muda lu? Bergejolak. Jadi kan sebenarnya di dalam industri Indonesia gitu kan untuk jadi aktor yang Indonesia banget kulitnya, berkulit gelap. I'm not small. Gue juga bukan yang kurus model, tapi bukan gadis sampul gitu. Jadi I'm neither here nor there sebenarnya, tapi terlalu Indonesia banget. It was very hard. It was like, you need to lose weight. Even when I was 13 years old. It was very hard. Jadi kayak you need to lose weight, you cannot eat this, you cannot eat that. Tapi nggak ada beneran orang yang, okay, this is what you need to do.
you have to avoid carbs misalnya gitu, atau diajarin macronutrition yang seperti gue tahu sekarang gitu. Kalau dulu kan ya tiba-tiba nanti nyobain obat diet apalah, suntik inilah, suntik itulah. I have no idea what I put in my body for the first 10 years of my career. Dan rasanya tuh kadang-kadang saking suka depresinya kayak dunia mau runtuh, Nek. Maksudnya sebagai perempuan gitu pulang ke rumah kayak, kenapa sih gue tuh emang nggak ini ya, kayak I feel like an ugly duckling gitu. Dan ketika sudah beranjak dewasa, terutama 30 ke atas tuh udah mulai kayak, you know what, no. What other people are looking and judging about me, that's not about me, that's about them actually. Jadi ada boundariesnya gitu. Dan ini tuh berarti setelah AADC? Iya. Padahal buat kita sebagai penonton ya, ada di list pertanyaan kita kayaknya sosok Carmen di AADC itu kan very tough. Dan itu tuh kayaknya itu yang membentuk persepsi kita sebagai penonton melihat atau membayangkan kehidupan personality seorang Adinia Wirasti gitu. Ini perempuan yang tough, nggak peduli orang ngomong apa, dia tuh kayaknya kayaknya lu mau ngomongin jelek mengenai gue gak peduli. Kayaknya itu tipe begitu. Ternyata enggak ya? Enggak, soalnya mendem jero, Nek. Mendem jero. Gue tuh lupa kalau lu Jawa. Ternyata ketemunya sama Jawir lagi, dia gitu. Oh gitu. Ya, I mean I'm only human lah. Maksudnya pulang ke rumah gitu terus mikirin, oh barusan tadi lagi di misalnya dapat komen apa, terlalu gemuk lah, terlalu hitam lah, terlalu apalah yang sifatnya fisik gitu kan. Dan 15 tahun yang lalu kan nggak se-woke sekarang. Iya. Kita juga nggak bisa gitu, kayak kalau dulu tuh ya memang apa ya, pasarnya begitu. Cookie cutter. Ember, walaupun sekarang juga agak sih. Masa sih? Sekarang coba bicara mengenai inclusivity dan generasi woke. Sebenarnya belum se-woke itu ya. Kita? Kita. Belum siap sih kayaknya, Bo. Penontonnya atau pelaku industrinya? Dua-duanya. Oke. Jadi yang dicari itu masih tipikal perempuan yang manis, putih, cantik. Nah, itu udah nggak. Okay. Perempuan Indonesia sekarang sudah mulai setara dengan yang bule-bule. Bukan yang bule-bule, yang lebih fair kulitnya gitu ya. Banyak penonton Indonesia yang sudah merasa direpresentasikan dengan berbagai macam warna kulit atau jenis kulit gitu. Jadi mendadak kita jerawatan di film tuh nggak apa-apa. It's real. Maksudnya orang jadi kayak, oh kalau bintang film bisa jerawatan berarti gue nggak apa-apa ya. And that's the ultimate reason why I became an actor. Sebetulnya ketika orang yang nonton di bioskop tuh merasa ada temennya gitu. Dan merasa bisa relatable sama ceritanya. Kecuali kalau gue lagi main horor atau lagi jadi orang psycho gitu tuh beda lagi kan nih. Gimana mau relatable ya? Itu purely entertainment, tapi justru jadi jembatan itu kepada penonton film Indonesia yang membuat you're not alone loh in feeling this gitu. And I think that's the ultimate connection yang kami sebenarnya cari gitu para aktor. Dan we are not there 100%. No, I mean ketika mau ngomongin tentang bikin cerita tentang the glass ceiling effect on women in power. Ya. Masih takut-takut pasti. Takut menyinggung beberapa orang, beberapa pihak. Oke. Sementara kan real banget gitu di Indonesia kan. Cuman bedanya memang kalau women in the position of power, ketika mereka sadar mereka sudah mau naik ke atas, kehidupan rumah tangganya pasti disokongnya dengan dari banyak pihak. Mungkin ada ibu mertua, ada ibunya, ada babysitter, ada ART gitu. Kalau bule-bule di sana kan mereka benar-benar sendiri kan gitu. Jadi ketika kesetaraan itu ada atau dituntut jadi tipis gitu, nggak sejomplang kalau misalnya di Australia atau di Amerika gitu yang mendadak misalkan bapaknya minta I want a paternity leave as well. Karena gue harus ngurus anak nih. Gue harus ngurus anak, istri gue kerja gitu. Jadi gantian. Kalau di sini masih sedikit alus-alus deh gitu. Oke.
Dan gue nggak tahu sih kalau di kantor tuh gimana sih emang is there the gender how's the gender politics in an office environment? Kayaknya sih ya belum se-woke itu kalau dari obrolan teman. Semua perempuan-perempuan di lokasi ngangguk-ngangguk tipis ya, tapi takut ketahuan. Ada yang menunduk, melihat satu tempat tapi senyum-senyum. Teman-teman kita di sini. Tapi we're getting there, at least Yeah. ada perubahan gitu ya. Tertatih-tatih, tapi minimal ada perubahan lah, ya nggak sih? Ya dibanding 10 tahun, 15 tahun yang lalu ya. Iya. Kan dalam beauty standard juga lo merasanya begitu kan tadi. Yes. Ada perubahan walaupun tidak drastik kayak di luar gitu, tapi minimal ada perubahan. Sebenarnya pusing juga sih kalau mau ngikutin kayak di Amerika gitu. I don't. It's too fast, don't you think? I mean, I don't know. It's Iya, mengerti. karena tipis gitu menormalisasikan sesuatu yang sebenarnya nggak sehat sama yang memang sehat gitu kayak. Karena menurut gue self care itu sulit loh. What do you think about Okay. self care? Ini gara-gara nonton YOLO Yang ya. Ngomongin self care. Kok jadi Eka yang wawancara dia ada Papilaya? Gimana? Coba emang definisi self care buat Adinia Wirasti apa? Ketika kita harus menata sesuatu yang berantakan. Dan artinya biasanya itu kan kita lagi mengasah diri kan. Pisau kalau diasah kan sebenarnya nggak it's not pleasant kan gitu, sakit gitu sebetulnya, ngilu gitu lah ya. Self care tuh menurut gue ketika kita mau membenahi apa yang ada di dalam diri sendiri gitu, either you go to a shrink, masuk ke dalam rejim olahraga yang mungkin capek atau diet yang capek gitu. Jadi nggak melulu kayak healing, pijet, beli barang apa segala macam, dan kebanyakan self care yang sifatnya agak menantang atau sulit, kenapa nggak dianggap self care gitu? Iya. It's interesting. Ya, itu juga sebetulnya ide dasar self care yang ada di kepala gue. Tapi gue merasa, itu jangan-jangan ide itu outdated ya. Karena gue ngelihat anak-anak sekarang, idenya self care itu, iya kan, buying something nice for yourself, going on a trip to Bora Bora with your girlfriends gitu. Okay. Apa udah bergeser gitu? Tapi it's nice to know kalau ternyata masih ada orang-orang yang menganggap self care itu a journey inside. Gitu. Iya. Karena memang bukan sesuatu hore-hore. Memang celebrating it is very important. Celebrating your victory is very important. Karena kita sebagai orang Indonesia, gue merasa ketahanan, arti dari, terutama perempuan ya, arti dari perempuan kuat itu adalah perempuan yang mampu bertahan. Arti dari perempuan kuat adalah perempuan yang mampu bertahan. Bertahan dari sakit hati, bertahan dari kangen misalnya sama anak-anak atau suaminya, bertahan dari mertua, bertahan. Benar nggak? Coba deh. Iya. Think about it. It's very interesting. Iya. Anak-anak perempuan sekarang tuh yang mungkin lebih woke itu tadi. Mendadak mereka bisa bilang, oh no, I'm a strong young lady because I know what I want. I am opinionated. I have points of views. Dan ketika mau didebat, ya oke, I'm gonna listen to you, but you have to listen to me as well. Itu kan definisinya. Tapi kalau generasi aku memang banyak banyak mainnya sama yang jauh lebih tua dari zaman ADC kan masih 13 tahun IQ. Jadi memang kecepetan gitu. Teman-temannya semua udah sekarang in their 40s or even 50s. Jadi ikut ke generasi yang di atas gitu. Dan akhirnya ketika kita lagi struggling ya lo harus tahan. Udahlah ngapain sih ngomong, why do you have to speak up, lo harus tahan. Gitu. Oh itu ternyata artinya kuat ya. It's very interesting. Kemarin aku juga lagi ngomongin sama teman-teman perempuan tuh gitu. Dan do you think you are a tough woman? Iya. Okay. I'm very resilient ternyata. Di antara banyak aspek pertahanan dirimu sebagai seorang kekuatan pertahanan diri sebagai seorang perempuan, mana yang paling menantang? For you. Dia tahu, pasti dia lagi menimbang mau menjawab tapi tidak mau membuka terlalu dalam. Is it?
Mungkin yang pertama nih, Yeah, first yeah. first things first, ketahanan mental in rejections. Oh. Oke. It's part and parcel of the industry. Kita audisi di sini, kita casting di situ, kita screen test di sana, kita udah sign contract, tiba-tiba kayak, oh yeah, we need to shut down the production because of COVID. Oh yeah, we need to not shoot because of this, because of that. We decided to go with this one because she is lighter than you, meaning the mood and the skin tone. And not to take it into heart. Okay, good one. Dan susah sih, Bo. Bukan sesuatu yang kayak, Iya. oh langsung bisa, I'm okay gitu. Nggak juga gitu, kayak oke, fine, sampai rumah. Gitu juga Iya, sebetulnya. iya. Dan kekuatan pertahanan itu juga nggak selalu 100% prima ya. Some good days kita oke. Ada juga hari-hari jelek di mana kita tuh kesel gitu ya. Kesel, Kan? kalau kesel mah kesel aja. Tapi aku beruntung karena kekesalan itu bisa keluar lewat acting kan. Jadi nggak gila-gila amat nih. Iya. Jadi lo bisa menyalurkan Ada anger management gitu anger ya. managementnya. Oke. Baru satu lo itu requestnya sama Ginny. Kita Oh iya, akan, ya ampun, sampai masih lupa gue. masih dua lagi. Ya, Astaga. kita break dulu supaya kita bisa icipi hidangan yang sudah kita siapkan. Oke. Permintaan kedua ke Ginny adalah? Tadi yang pertama kan ngobrol sama younger self ya. Yang kedua, I can eat whatever I want without gaining my weight. Or losing my muscle. Curang nggak sih? Good call. Ya kan, Nek? Iya. Gue akan pinjam deh kalau gitu permintaan lu untuk ke Ginny gue. Enak loh. Terus apa yang ketiga? Apa ya? Yang ketiga, ini mau fun ones or serious ones? Suka-suka kamu lah. Aduh, ketahuan BM anaknya. Pengen punya itu pintu Doraemon itu. Oh, yang bisa dibuka terus lo udah di destinasi manapun yang lo mau. Mana aja. Although I like flying, so I don't know. Yeah, maybe that. I don't know. Ya deh, pintu kemana aja. Oke. Emangnya you enjoy food a lot? Yes, You're a foodie? I am a foodie. Nggak salah dong, I kita like pilihin lamb lamb chop. chop. Yes. Lamb chop, aku mau cobain ya. Iya, ayo dong sambil dong. Sambil ya, nggak apa-apa ya. Berarti kamu dan suamimu hobinya makan? Makan. Oke. Salah satu yang membuat kami nyambung adalah makanan. And Ah, he cooks. really? Oh my goodness. Do you cook? Because of him. Ah, nular gitu, nepa kata orang Sunda. Nepa. Oh gitu. Nular. Ketularan. Good. Good food always makes me feel good. Oh, I agree. Iya, Ya kan? Kalau ini terpuaskan tuh yang di sini ikutan bahagia. Because my husband always say that, no, don't talk to her, she's hungry. Wait until I put food in her, and then you can talk to her. Banyak yang bilang kalau orang mungkin nggak tahu apa journey-nya yang dialami oleh dirimu. Tadi kan bilangnya you mentioned the age 30. Orang menganggap perubahan itu terjadi, oh semenjak Asti menikah, beda ya Asti sekarang gitu. Asti jauh lebih kelihatan lebih rileks, lebih santai, lebih menikmati hidup. Would you agree? Atau titik baliknya masih di usia 30 itu? Sebenarnya titik baliknya itu justru di usia, meaning maksudnya I'm more relaxed with myself itu justru waktu 30 tahun. Oke, Atau jadi when I turn 30. oh, sebelum menikah berarti sebenarnya. Sebelum menikah. Ya. But then meeting Michael is sort of like apa ya, bikin aku itu tadi salah satu magic sentence dia tuh everything is gonna be okay. Really? He said that a lot to you. A lot. Yang awalnya tuh kayak ya apaan sih lo gitu. And he firmly believe it gitu. Yes. Jadi dia memang an optimist. Yes. Oke. Dan aku sebagai orang Jakarta tuh apa-apa
negatif gitu. Iya, sama. Maksudnya kayak Iya. nggak cuma aku Iya. aja ya, berarti Iya. banyak yang gitu. Kompetisi di Jakarta tuh kayaknya tuh it's a tough It world. is, it is. Jadi apa-apa tuh curigaan gitu, Bo. Enggak ini kok. So I think the world is out to get me. Gitu. Jadinya kayak pasang badan On guard. terus, on guard terus gitu. Sementara with him kayak, okay, that happens, and then how are you gonna respond to that? Terus kayak, oh iya benar juga gitu. Apakah itu yang menjadi inisial ketertarikan kamu sama Michael? Initially I was not attracted to him. Lo bukannya teman syuting bareng kan? Aku tadi kasih taunya cinta lokasi pada saat series. No. No, nggak gitu. Iya ketemu di lokasi memang, but ya bukan cinta pada pandangan pertama. Oh gitu. I was actually annoyed with him. Abis ya itu bubbly banget gitu. Beda Bubbly banget terus yang dari lo. flowers and sunshine and rainbows and orange juice gitu. Not everything is flowers and sunshine, dude. Just shh, gitu kayak gitu kan. Dan pada waktu itu memang the network was trying to milk the relationship between my character and his character. Aku meranin perempuan Jawa pada tahun 18 sekian and he was part of the British East India Company. So he played British. Jadi memang di set tuh masih kayak, oh should we milk it, should we not? But I think the chemistry is there. Okay, jadi ada cinta segitiga antara karakterku, Martino Leo sama Michael. Sementara dari karakternya kan si Leo nih orangnya kan diem, grounded, very gritty gitu kan. Sementara ini kayak, oh, hello, hi beautiful. He calls everyone beautiful gitu. Jadi memang sunshine banget. Dan awal-awal tuh kayak, ngapain sih ini anak gitu. Capek deh kayaknya gue gitu ya, melelahkan energinya nggak kita banget. Biar, maksudnya kalau pada saat syuting kan kadang-kadang kita harus berat gitu memang gimana juga. Dan ya itu agak I was a little bit annoyed gitu kayak. Dia blushing sendiri gitu, mengakui dan mengingat-ingat. Terus awal mula Kayaknya cocok I ya kind of gitu. open up to this whole thing. Jadi so the shooting was very gruesome. We were shooting 8 episodes. 50 something minutes, pokoknya one hour drama and action, period piece, hanya dalam waktu kurang dari 60 hari. Oke. Dan syutingnya di Batam. Batam tuh panas banget. Banyak sekali pemain-pemain luar yang kaget sama cuaca, terus sama gila kita harus kerja sedemikian rupa cepet banget, karena hanya boleh kerja 12 jam. Tapi di luar itu sebenarnya kami bertiga yang punya camaraderie yang cukup kental gitu. Me, Michael, and Tosiji. Jadi biasanya harinya tuh kira-kira jam 3.30 pagi aku di wake up call, 3.45 aku masuk makeup and hair, 6 tank we did a blocking. And then kita syuting sampai jam 6 sore, lalu makan malam, lalu aku olahraga, terus latihan sama teman-teman. Jadi table read untuk besoknya, karena waktu itu banyak revisi dan apa segala macam. Jadi kami bertiga tuh beneran kayak, oke, kita harus let's support each other as castmates. Awal-awalnya kayak kami semuanya berteman cukup sporadis gitu. Yang geng Jakarta mana, geng Bali mana, geng yang foreigner mana. Lama-lama jadi melting pot aja. Semuanya jadi lebih dekat, lebih temenan. Setiap Jumat kami break, jadi Kamis malamnya bisa ngumpul-ngumpul. Jadi Kamis malam kami ngumpul-ngumpul, besok paginya ke pantai apa segala macam. Oh, di Batam ada pantai? Ada, kan kami di resort, di Nongsa tuh kayak di ujungnya. You can basically see Marina Bay Sands from sedekat itu memang. Terus mulai tuh, ada break 2 hari. Kita ngapain ya? Nggak boleh ke Jakarta kan? Udah deh ke Singapura aja naik ferry gitu. Jadi memang rame-rame. Udah towards the end, camaraderie itu semakin dekat.
And then aku merasa sama dia kayak kita kok kayak udah kenal lama ya sama Michael ini. Terus dia bilang, iya I feel the same way, tapi temenan aja. Sampai akhirnya ketemu lagi di Australia. I decided to go to Melbourne. Karena dia base di Australia. Pas nyampe sana. Berarti you decided to go there to visit? Yes. Especially? Well, not for him sih, Okay. karena waktu itu the girls trip kayak my friends Dian, Tana, sama Jacqueline tuh kayak, oh let's go to Melbourne. And then I was like, Oke deh, gitu. okay, was Michael's there? Right, why not? Gitu. Terus nyampe sana kayak yang, wow, hold on. Are we really, wait, what? Gitu, karena yang harus dipastikan adalah it's not the characters. It's Adinia and Michael, not Kalia and Moresby. Iya. Dan kami berdua benar-benar kayak, waktu abis syuting tuh sempat telepon-teleponan terus karena he got post-performance depression. I did too. Jadi kayak baby blues gitu, tapi abis performance. Oke, baru Baru gitu lagi kita ada. dengar. apakah dalam setiap usainya syutingmu itu PPD. terjadi atau enggak? Enggak PPD, semua. post-performance? Post-performance depression. Enggak semua. It's so real. It is so real. Kenapa, Bo? Karena Jadi biasanya ada dua. Ada post PPD yang kangen struktur. Meaning kan kita tiap hari dapat call sheet. ya. Call sheet-nya udah jelas tuh. Oke, hari ini goalnya adalah kita mau ngambil 4 scene, dialognya ini, emosinya ini, nyambung sama apa. And then when you end the day, it feels like, we completed achieved something. We have Yeah. achieved something. You completed something. All of a sudden, bam, nggak ada apa-apa. Oke. Udah berhenti aja gitu, you move on with your life. Sementara kayak, where's my call sheet? Where's my character? Where's that emotion? Tiba-tiba ketika kita emosi nggak ada Nggak ada penyalurannya juga. Nggak ada gitu. penyalurannya Oke, gitu. got it. Yang satu lagi nggak bisa keluar dari karakternya. Itu yang agak serem sebetulnya. Dan kebanyakan PPD yang nggak bisa keluar dari karakternya tuh yang syutingnya 6 bulan, setahun gitu kayak, atau kayak Bu Christine Cut Nyak Din 3 tahun gitu. Itu yang harus di break gitu. Jadi tergantung projectnya. Dan di project ini kebetulan kamu sama Michael mengalami hal yang sama. Oke. And you guys semakin dekat, Semakin dekat, akhirnya dia berbagi cerita mengenai apa yang dirasa kala itu gitu. Terus akhirnya kayak, ini apa ya gitu, kayak why I started missing you. Gitu, because we're both in our 30s kan when we met and actually fell in love gitu. Jadi emang kayak akhirnya udah nggak ada kayak does he like me, she likes me gitu, nggak gitu, kayak I think I have feelings for you. What is this gitu. Jadi it was very mature talk about it. Okay. Dan karena kami berdua aktor, jadi okay, hold on. Is this a residual dari show-nya atau this is Adinia and Michael? Akhirnya kami berdua sepakat, you know what? Let's not approach this until we know exactly that this is Adinia and Michael. Oke. Nah, gimana kalian tahu atau kapan akhirnya kalian tahu bahwa ini Adinia dan Michael bukan the character? That's a never-ending question. When is the character ends and the actor begins gitu ya, Bo? Feeling aja sih. It's a gut feeling gitu. Karena sebenarnya beda kan. Walaupun wadaknya tuh memang wadaknya kami yang dipakai untuk karakter tersebut, tapi how we respond to life is very different gitu. Me and the character and me and as myself gitu, kayak orang-orang mikir, ya lo kan meranin Carmen, lo meranin Dokter Sekar, lo kuat dong. Enggak sih, gue kayaknya kalau jadi Dokter Sekar atau Carmen tuh udah depresi berat kayaknya. Maksudnya gitu, kayak it takes a village to bring that character alive. Gitu kalau. It takes a village to bring the character alive and also to turn off the character and bring yourself Exactly. back to who you are. Iya, tapi ya itu, aku ketemu shrink, I have a therapist, emang udah lama. Yes, that's like very normal, and that's what you should do as actors. Oh wow. Yes. Kok semua ngangguk-ngangguk? Berarti baru gue yang tahu ya. Berarti kebanyakan rata-rata aktor tuh di kita juga udah begitu tuh. Macam di Hollywood ya. We love. Udah terbuka, udah kayak nggak apa-apa gitu. Iya. Awalnya memang kadang-kadang, oh my
God, do I have a mental issue gitu, kayak am I unstable gitu, kayak ini gue gila apa ya? Tapi lama-lama ya siapa sih yang nggak gila di kota kayak gini? Iya. Kalau dipikir-pikir. Jadi sebetulnya ya ketika produser mungkin bayar aktor mahal, karena sebetulnya yang dibayar sepanjang itu pekerjaannya. Ngobrol sama Asti, gue baru kali ini loh ternyata mewawancara aktor yang jatuh cinta dengan sesama aktor. You are my first. Jadi Really? iya, jadi gue kayak kok gue baru tahu ya insight ini karena baru lo pertama. Gue tuh kayak ketulah sama diri gue sendiri sih. Maksudnya? Dulu tuh kayak I promised myself I would never fall in love with an actor. Like Oh, yeah? never ever. Nggak mau gitu, kayak kekeh gitu. Dian selalu bilang, kenapa sih? Gak mau dari kecil sampai sekarang. Taunya kawinnya sama aktor juga. Oke, kita simpan dulu ceritanya. Lamb chopnya keburu dingin. Iya. Yuk kita nikmati Lanjut. dulu. Oke, masih ada hidangan lain tuh. Nah, sekarang kita sudah sampai di dessert. Are you a dessert person? Yes, I am. Habis ngomongin PPD terus dikasih dessert. Boleh juga ya. Lihat dong, decadent banget loh dessert kita Decadent loh. dari satu deli. Ini sih, ini kopi apa lagi? katanya made from gemes chocolate banget. ya. Tuh ada caramelized popcorn cheesecake. Ya ampun, gemes. Jadi ini kalau harus dipotong gitu kali ya? Ya, potong gitu ya. Terus yang cerutu itu juga coklat. Disuruh makan lisong. Sama abu-abunya. Iya. Abu-abunya coklat. Abu-abunya katanya itu coconut. Oatmeal. Tuh, makan abu. Mungkin itu terakhir ya. Kamu coba icipin itu dulu. Debus makan abu. Coba kita. Aduh maaf. No. Agak. Coba. Gimana? Coklatnya diangkat aja, coba. Oh, Gitu. Oh. Ini lucu. Oh, terus di sendok gitu ya? Yes. Oh. Nah. Oh, jadi dia kayak mush gitu. Oke. Terus. Berarti kamu sama Michael sempat long distance? Ini sekarang lagi long distance juga. Nah. Dia lagi di? Sydney, he's in a theater show with Bell Shakespeare sampai Agustus. Name droppingnya santai ya kak. Shakespeare itu, kalau nggak ditanyain nggak pengen cerita juga. Sebentar kalau itu terjadi dari gue, kayaknya itu akan jadi headline of my life. Terus how do you cope with being away so far? Kayaknya udah biasa karena pas pacaran juga gitu kan. It was the worst was 2022 atau 21 ya, lupa. We were separated for 11 months. Karena COVID. Ya. Dan yang nyebelin kan waktu itu tuh karena COVID, kami nggak tahu kapan kami akan ketemu lagi kan soalnya. Itu yang kayak, that's the worst feeling of the long distance relationship-nya. Tapi ternyata because we went through it all, ternyata berhasil gitu ya, we stick together, malah dilamar. COVID got me proposed. Jadi begitu bordernya kebuka, dia datang ke sini dilamar. Januarinya. Emang nggak nyangka kalau bakal dilamar? Biasanya kan suka ada kayaknya bentar lagi nih. Nggak nyangka kalau he went down on one knee and then proposed. Do the whole big thing. Iya, tapi dia tahu, he knows me so well, he doesn't do it in public. Oke. Because he knows I will freak out kalau di public pasti gue. Gitu. Kalau itu dilakukan in public lo akan Ya. mematung gitu kali ya. It was at home, just the two of us in our kitchen, and then we giggle and laugh and just talk for an hour after that. Because udah nggak ketemu 11 bulan kan soalnya. Akhirnya dia dapat visanya, udah gitu sempet masih pakai karantina itu lagi kan. Dia karantina 10 hari, terus and then he got down on one knee and proposed. And naturally you said yes. Yes. This is And I didn't cry. Oh ya? Ya. Gue kaget sih. Kayak,
oh ternyata nggak cengeng juga ya gitu. Dulu lu selalu membayangkan kalau you would cry if somebody Kali kan kalau I mean maksudnya propose lu balik badan terus ada laki-laki gitu kan kayak gitu kan kayaknya tuh idaman para wanita gitu kan sebetulnya kayak di film-film kan. Terus dia he's a bule mata biru gitu jadi kayak makin kayak di film-film. Iya. So yeah, it was cute. It was very sweet. A classic question. What made you say yes? 'Cause I feel like home when I'm with him. Oh. Ya. Bahkan waktu pacaran tuh rasanya nggak kayak beli kucing dalam karung gitu nih. Kalau kata bokap gue iya, kan bapak tahu kamu nggak beli kucing dalam karung. Oke. Bersayap ya. Oke, jadi apa yang Asti rasakan pada saat pacaran sama persis pengalamannya dengan kehidupan pernikahan sekarang. Lebih secure aja gitu maksudnya. Ya udah. Dan long distance-nya juga jadinya sekarang karena udah biasa. Tapi kami tidak akan menormalize Long distance. Long distance. Yeah. But we both understand that we both are actors. We follow where the work is. Kalau ternyata aku dipanggil lagi kemana untuk syuting 3 bulan, ya pasti aku akan kerjakan. Demikian juga dia gitu kayak he had got a show in Sydney and Melbourne for 3 months, ya udah dikerjain sama dia. And I'll support him gitu. Okay. Resep long distance yang manjur dan sehat buat Asti ada? Komunikasi. Okay. Sama ngomong aja. Kalau lagi sebel, lagi capek, lagi kangen, ngomong aja. Ngomong aja, jangan. Resepnya adalah jangan menganggap bahwa pasangan kita itu cenayang. Emang. Atau malah sibuk ngobrol ke teman-teman, aduh gue harus gimana ya. Girl. Lu udah nanya belum sama orangnya? Right, gitu. Lu udah nanya belum sama orangnya? Belum lah ya. Mau dapet salam dari belum nanya gitu. Kecuali kalau mau renting itu beda lagi ya. Girl, I need to rent by my husband. Buang racun aja nih, nggak cari solusi. Biar sama itu. Ketika kami berbicara, dari awal udah nanya, what do you need from me? Do you need solution or do you need comfort? Oh. If you need solution, I will give you some solution. Okay. So I will be brutally honest with you, even though when you're in the wrong, and it will feel uncomfortable. But when you need comfort, I'm just gonna love you. Okay. Gitu. Wow. Diomongin aja gitu ternyata. Walaupun prakteknya susah ya, Nek. Apalagi Eke yang apa-apa tuh yang maju mundur ragu-ragu icuk. Masa sih? Yoi. Terus nanti dia yang kenapa? What do you need me to do? Gitu. Dia sudah bisa membaca kayaknya bahasa tubuh lo. Udah kayak okay, let's go there and then we come. Jadi dia udah apal gitu kayaknya kalau Eke udah mulai hangry gitu. Aku tadi pagi pada siaran nanya sama Iwat, gue mau ketemu Asti. Apa yang orang tidak ketahui mengenai Asti yang lo tahu? Kau bilang gitu. Coba. Terus dia bilang gini, berbeda dari anggapan orang, Asti yang terlihat tough dan sangat mandiri, sebetulnya Asti itu adalah Disney Princess. Kalau dia bisa nebak sih. Iya, karena dia terus yang bilang, lu tuh Disney Princess ya, Nek? Iya, lu suka kan? Iya. Gitu. Jadi terus gue gini, Disney Princess gimana maksudnya? Iya itu, dia tuh mellow, she's a romantic, dia itu gitu ya. Iya, lu nggak lihat kawinan gue, Pink. Gue tuh sebetulnya kaget loh waktu lo kawinan. Kan aku tuh cuma menyaksikan itu di sosial media. Alex kan waktu itu yang dekor ya. Alex juga nggak berani. Biasanya kan dia di grup tuh dia suka lagi ngerjain siapa sih Lex gitu. Dia akan kasih lihat gitu. Ini dia enggak, kayaknya punya perjanjian kerahasiaan sama lo. Begitu gue lihat, Lex itu gue lihat di sosial medianya Iwat, pink warnanya. Nek, gue gini. Lu yang minta? Enggak, pengantinnya minta. Oh iya? Only 3 tones, dusty pink, blush, and rose. Because the 3 colors actually represent who you are?
Mushy. Gue kalau lagi suntuk nontonnya Thumbelina. Ya udah deh ya, kebayang ya Gitu. mushinya kayak apa. Iya, terus kayak waktu itu pernah baru pulang dari mana gitu, and I feel very lonely, kayak aduh kenapa sih gue, terus nonton lah apa ya waktu itu film Disney, it was Enchanted or something like that. Cuma baru di play terus nangis Eka. Makanya kayak waktu dia propose tuh I thought I was gonna cry. Kok ternyata enggak gitu ya. Ternyata enggak. Oh, ternyata memang I'm at peace with myself. Tapi Iwet bener emang Eka mushy. Mushy. Dan aku nggak tahu, mungkin nggak banyak yang tahu ya. Baju pernikahan Asti yang dibikin sama Mel itu adalah isinya doodles. Dari puisi. semenjak doodles dan puisi waktu kalian Pacaran. lagi pacaran. Long distance. Dan pacaran. Jadi puisinya Michael. It's an art piece. It was a long process sih, gila, tapi Mel tuh. I think we need to do a special episode for that dress. Karena soalnya memang isinya tuh banyak kayak, isinya banyak, ada Shakespeare-nya Michael, ada his poetries for me, terus ada our dog, Batu di sebelah kiri, aku minta, terus ada rute Jakarta, Melbourne sama pesawat gitu, jadi very symbolic. Dan satu-satu dibikin sama Mel, kan suka kayak nggak ada kerjaan gitu ya, nih. Iya. Setahun bikinnya. Proses adaptasi penyatuan dua kepribadian aja udah susah, apalagi sekarang, apalagi dalam kehidupan rumah tangganya Asti dan Michael, dua kebudayaan pula. Was it difficult? Very. Oh. Terkaget-kaget awalnya, Bu. Bahkan ketika gue duduk di teater nonton dia main perform, itu gue terkaget-kaget loh. Karena aduh gitu, karena rasanya beda ternyata. Looking at someone on screen and on stage tuh energinya lain gitu. They feed off our energy kan. And Michael's very good at that. He can feed off like the audience is like his wah gitu. Dia bisa gitu. Kalau gue kicut, Bo. Langsung gitu. Kalau banyak audience tuh frozen. Gak tau mau ngomong apa, kayak gemeteran gitu. Jadi that's why I don't do theater. Walaupun kepengen gitu, tapi agak gimana? Kok agak mengagetkan juga ya, tapi akhirnya diobrolin. We've gone through a very rough patch in our differences, baik kultural maupun warna kulit. Itu juga ngaruh, warna kulit. The fact that I'm a brown woman and he's a male white man. Gimana juga sistem dimanapun di dunia ini tidak akan gagal melihat dia sebagai laki-laki kulit putih. Dan me, perempuan berkulit coklat gitu. Perempuan berkulit warna gitu. Jadi salah satu yang harus diomongin ketika kami memutuskan untuk menikah adalah privilege itu. Bagaimana ketimpangan itu di dunia gitu. It's the gender politics are very real even in a marriage. Tapi ya itu harus diomongin gitu. Dan I'm very lucky he's not trying to be a white savior. I'm sorry. Itu agak kritis tuh kayaknya. Iya. Tapi ya itu harus diomongin semua. Kalau enggak nanti kan kayak apa ya. We just don't want any resentments in our marriage gitu. Tapi akulturasi apa ya, itu tuh susah sih. Kayaknya ya 45 menit ngobrol sama Asti, gue melihat lu tuh termasuk tipe yang gak berani mengungkapkan apa yang lu rasa dan lu pikirkan. Ya. Oh kan? Jadi gue mikir terus, orangnya pemikir. Makanya Iwet bilang mushy gitu. Jadi kalau respon gue terhadap sesuatu tuh pasti diem. Jadi my flight or fight response itu selalu flight. Freeze. Oh, fight. And freeze. Flight and freeze. Kadang-kadang tapi suka tell me ya, Nek. Tiba-tiba kayak dibully sama orang terus iya aja, terus nanti apa rumah tunggu deh. Kok gue diem aja ya? Iya. Harusnya nggak gitu ya. Gitu. Harusnya nggak gitu loh. Jadi memang fight response agak tell me. Gitu. Kayaknya kultur sih itu kalau menurut gue.
Iya, kan untung keluarnya dari mulut kamu bukan dari mulut aku. Kalau mulut aku itu bahaya ya, di kolom komentar bisa digempur gue. Sensitif. Sensitif. Kan I hope you don't mind, tapi kan tadi Asti juga udah point out bahwa both Michael dan Asti menikah di usia yang sudah cukup matang. Kan generasi sekarang banyak juga diskusinya yang gitu ya, Ti. Oh, nggak mau menikah, nggak mau menikah buru-buru, kalau udah menikah nggak mau pengen punya anak, nggak mau pengen punya anak buru-buru, gitu. Semua tuh kayaknya ingin merayakan kehidupan mereka masing-masing, Yes. merasakan kemandirian, mengecap kenikmatan dunia, apapun alasannya itu. Kita pengen tahu pendapat kamu mengenai itu. It's to each their own sih. Karena soalnya yes, we are living in a quite not strict but conservative social structure. Dan ada beberapa values yang tetap harus kita jaga gitu kan sebagai orang Indonesia. Aku tuh selalu ngelihatnya, aku sebagai perempuan Indonesia di umur segini yang generasinya berarti milenial kan. Dan generasi milenial itu bisa dibilang salah satu generasi yang pada prime time-nya ketika meranjak dewasa, menjadi young adult, ngalamin analog ke digital. Analog yang rigorous proses gitu loh. Kita mau nelfon orang aja harus halo, bisa bicara dengan baik dan benar. Baru kita bisa bicara dengan mereka. Atau koran gitu, surat kabar, masih foto nggak bisa tuh, oh ini bagus ya, ya enggak, lo tunggu aja deh tuh sampai selesai dicetak kan. Mendadak digital, mendadak semuanya instan, dan generasi gue mengalami itu ketika lagi tumbuh kembangnya lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi kalau menurut gue, kami tuh kayak setengah dikubur, nggak bisa kemana-mana oleh kultur, setengah lagi terbuka, nonton MTV, nonton YouTube, nonton apapun di internet gitu, TV dan internet sekarang ya. Dan jadinya sebetulnya balik lagi to each their own, meaning ya apapun pilihannya, selama itu bisa dipertanggungjawabkan secara sosial sih baik-baik aja sebetulnya. Jangan sampai merugikan banyak orang gitu kan ya. Kayak akhirnya kami memutuskan untuk menikah ketika kami di atas 35 tahun, ya karena siapnya baru umur segitu. Bukan berarti nggak siap berkomitmen sebelumnya, tapi lebih kayak penyatuan dua keluarga yang beda kultur, beda warna kulit, beda geografinya lain gitu kan. Jadi itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Dan ternyata ketika kami sudah matang, kaminya sudah strong enough to stand on our own 2 feet, dua-duanya, ya jadinya unbreakable gitu, jadinya bondnya. So it's really pengenalan ke diri sendiri sih. Dan sebenarnya bangga gitu ngelihat anak-anak sekarang tuh tahu mereka maunya apa. Gue juga sih sirik gitu. Kok bisa sih di umur segini lu udah tahu maunya ngapain gitu ya? Iya. Walaupun kadang-kadang suka udah deh, jalanin aja dulu gitu, jangan semuanya serba instan, suka gemes gitu. Tapi kecepatan juga gitu mengambil keputusan gitu ya, jalanin aja dulu ya. But I do wish I have that gut to do what they are doing now gitu. Untuk kayak, no, gue nggak cocok sama orang ini karena gini yang, oh wow, dulu kita kayaknya sampai harus ngais-ngais aspal baru, oh ya, he's not good for you honey. Iya, tapi aku suka poin yang di stated out Asti. Menikahlah ketika lo udah siap, basically lakukan apapun dalam kehidupan lo seperti itu ya. Jangan biarkan orang lain yang mengatur, orang lain, keluarga, kehidupan, norma yang mengatur kehidupan lo gitu. Do it on your own term. Hanya jika ketika lo siap. Tapi tetap bertanggung jawab ya dengan pilihannya. Gimana tadi lirikannya? Bombastic side eye. Break sebentar baru kita akan lanjutkan. Ini sigar, ini harus kita cicipin. Karena ini katanya coklat hazelnut dengan karamel konyek krim. Oh. Tuh, lucu ya. Bentuknya sigar. Gemes. Kita berasa Ferry Salim sama Jeremy Thomas nih. Ya. Coba ini gimana sih makannya? Oh, gue dari sini. Oh, dari sini.
Gue tuh penggemar coklat banget kok. Oh gitu? Coklat atau keju, pilih coklat? Keju. Oh iya? Karena keju savory. I think keju is savory. Sama kayak kalau menurut gue alpukat itu adalah manis. Masa? Menurut lo alpukat itu savory atau sweet? Savory, karena nggak semua alpukat manis. Sama kayak kisah cinta aku, nggak semuanya manis. Ternyata kisah cintanya seperti alpukat. Males nggak lo? Ada yang bateri ya, ada yang ngelotok gitu ya. Ada yang berharap matang ternyata masih mengkok. Ada yang matang puun ya kan? Iya. Gitu. Tim kita pengen tahu, akankah ada kemungkinan kamu dan Michael terlibat dalam satu proyek bersama kembali? Ada banget. Kenapa tidak? Kami sih mau-mau aja. Apa memang tantangannya? Semenjak menikah belum terlibat dalam proyek bareng berarti kan? Belum. Do you think you would see him in a different light now that he is your husband? I think so. I think we will have our own challenges di dalam produksi itu mungkin ya. Cuman boundaries kami sekarang cukup kuat gitu ketika baik aku maupun dia dalam produksi, kami sepakat nggak akan bawa skrip ke kamar. Kamar. Jadi harus di bawah semua. Gitu, karena aku tipenya gitu soalnya kalau di dalam produksi tuh ngerjain PR-nya sampai sebelum tidur gitu. Nggak tidur, jadi skrip semua gitu. Walaupun kadang-kadang suka bandel sih Eka. Colongan ya? Tetap skripnya dinakas gitu. Terus dia kayak, what are you doing? What's this? What's this? Kayaknya jalan sendiri deh dia langsung sini. Di bawah batu tadi dia. Gitu, jadi boundariesnya cukup emang harus diperkuat gitu. Tapi semoga sih, I mean, it's very interesting to work with him again, because he's one of my favorite castmates. I think he's very active in listening to his castmate. He's very care, dan dia apa ya, cukup tegas gitu pada saat kami lagi develop atau annotating our character di dalam skrip itu. Jadi menarik gitu. Jadi ada beberapa yang nanti mungkin chemistry kerjanya tuh mungkin caranya dia beda. Itu agak sulit tuh. Kalau dua aktor, I don't want to say method, because method now is very method acting tuh terkenal dengan Stanislavski gitu. Sementara method for me is something, ya caranya aktor-aktor aja untuk approaching the character gitu. Dan kadang-kadang memang di satu produksi ada yang caranya beda banget, jadi kita harus berimajinasi lebih liar aja untuk masuk ke dalam adegan itu. Kalau sama Michael tuh everything is on the page, memadat, nyampe, dah, simple. Enak banget. Jadi ya udah kelar, so udah ya lepas ya, oke udah lepas. We move on to the next one gitu. Gila, Tuhan kirimkan orang yang benar-benar asli. I'm feeling that. I mean, I'm so grateful about that as well sih. Oh loh. Baik ya. Oh. Michael. Jangan sampai Michael nonton episode ini. Nanti besar kepala. Tapi dia jago bahasa Indonesia nggak sih? Udah mulai jago. Oh. Jadi kecewa gitu. Bisa ngerti dong berarti dia ya. Jadi ada beberapa yang kita ngomong-ngomong tuh seperti dia kayak, really? You understand that? I'm like, sorry. Dia sama bahasa sangat cepat. Very spongy gitu. Dan orangnya analisanya juga tajam soalnya. Gitu. Senang sih. Do you miss him? Yes, I do. Oh. Belum ada 2 minggu soalnya kan dia berangkatnya. Jadi biasanya tuh 2 minggu pertama kayak sebel banget, nggak enak. Jadinya banyak makan, banyak ini, banyak itu. Nikmatin aja deh. Oke, terakhir pembahasan kita. 5 tahun dari sekarang, apalagi yang pengen dilakukan oleh seorang Adinia Wirasti? Establishing a career in other continents. Karir, in the continents. Okay. In other continents. In other continents. Establishing more of my career di Indonesia.
Karena menurutku sebagai aktor, aku tuh belum fully developed. I believe what Cillian Murphy also said, aktor itu baru menjadi dewasa setelah 30 tahun berkarya. Well, I'm getting there. Bilang sama What is Cillian, lu udah mulai syuting dari umur 13. Bener kan, Nek? Ya kan, I'm getting there. Now is what, my 22nd? sih Yeah, so I'm getting there. 2/3 sudah. Bentar lagi. Tapi memang aku tuh selalu merasa gitu kalau ketemu skrip tuh kayak tunggu deh, ini ada sesuatu yang gue belum tahu deh caranya gimana ya gitu. Jadi memang selama peradaban manusia masih terus berlanjut, seni peran nggak akan nemu endingnya sebetulnya gitu. Jadi makin banyak kayaknya PR-nya. Hidup punya PR itu kan menyenangkan ya, Bo. Ember. Jadi there's something to look forward to. Thank you so much. Thank you. Akhirnya mau berbincang untuk Bazar. Nah dong, seru dong, ya kasih. Jangan kapok kalau dicolek-colek lagi. I think this is the most candid that I've ever been Really? with, yeah. We're so glad that you choose us to be as candid as possible. As it is now. It's about time. Shangri-La Jakarta, thank you so much. Semoga besok-besok kita ketemu lagi. Nggak perlu nunggu lebaran ya, kita nongkrong di Shangri-La. Ke-1 nggak usah nunggu lebaran, Christmas bisa, tahun baru juga tahun bisa. baru bisa. Everyone, thank you for watching. Sehat, bahagia selalu. Bye Amin. everyone.